Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya oleh kasih yang besar Tuhan Yesus telah membangkitkan kita umat-Nya. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa sesungguhnya semua umat manusia keturunan Adam adalah sudah mati rohani, tidak lagi hidup di dalam Tuhan karena mengikuti roh kedurhakaan. Akan tetapi karena kasih Tuhan yang demikian besarnya kepada seluruh umat manusia ini, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anak tunggalnya, Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah berkorban sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota, supaya kita semua yang percaya kepadanya, yang beriman teguh kepadanya, akan beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Sekarang kita murid maupun juga orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, yang sudah menerima pengampunan atas segala dosa-dosa kesalahan kita dan telah menerima keselamatan kekal serta dilayakkan oleh Tuhan Yesus menjadi warga kerajaan Allah, maka sebagai indikasi orang yang sudah diselamatkan adalah hidupnya mau dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk mau berjalan di jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, bahwa hidup kita tentunya akan menghasilkan apa yang memang menjadi buah-buah pekerjaan dari Roh Kudus itu, yang dapat mendatangkan kedamaian, kebaikan, kebenaran, serta kebahagiaan bagi orang lain juga. Di dalam masa-masa yang masih kita rasakan begitu berkaitan dengan Paskah yang sudah memasuki minggu yang ke-6 sekarang ini, marilah kita menguji diri kita. Sudahkah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan yang mampu menghasilkan segala sesuatu yang berkaitan dengan buah-buah dari pekerjaan Roh Kudus? Sesungguhnya apabila hidup kita umatnya ini masih menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka kita yang belum mau didiami oleh Roh Kudus, maka kita pasti belum mampu untuk memperlakukan hidup yang menghasilkan buah-buah dari karya pekerjaan Roh Kudus. Yang berarti bahwa kita perlu menyadari kalau kita belum sungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, karena kita masih mengimani, mempercayai ilah-ilah lainnya. Untuk itu marilah kita segera bertobat, meninggalkan segala dosa kesalahan kita itu, dan yang belum bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus, lalu hiduplah mau diarahkan sepenuhnya oleh kebenaran firman Tuhan, dibimbing Roh Kudus untuk hidup menurut kebenaran kehendak dari firman Tuhan Allah Bapa kita. Ingat perintah yang pertama dan kedua yang dinyatakan di dalam Keluaran 20 ayat 3 hingga ayat 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang
menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh mau merasakan, memperlakukan hidup sebagai tanda rasa syukur. Terima kasih kepada Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus yang besar itu telah menghidupkan kami, membangkitkan kami dari kuasa kematian kekal, sehingga kami berpengharapan untuk kelak boleh sampai kepada kehidupan yang kekal di surga itu. Maka kini ketika kami juga sedang menghadapi berbagai permasalahan maupun pergumulan hidup, berat maupun ringan, kami tetap percaya pasti Tuhan akan memberikan solusi terbaik kepada kami. Ketika kami juga berharap kepada Tuhan, maka apabila harapan kami bergantung penuh kepada keinginan dan kehendak Tuhan itu, maka pastilah Tuhan memberikan solusi terbaik, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan maupun persoalan hidup kami ini. Termasuk juga kuasa sakit penyakit, pasti Tuhan akan memberikan sarana obat dan perawatan untuk memungkinkan kami dapat sembuh dari kuasa sakit penyakit itu sendiri yang bersifat jasmani, terlebih yang bersifat rohani. Dan hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus kami mau bersembah sujud memohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.